Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ajakin kalian semua home tour ke rumah di samping saya nih. Rumahnya dua masa, itu terdiri dari dua masa bangunan dan juga di dalamnya banyak ceritanya. Kayak apa? Yuk kita kenalan sama pemiliknya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online, silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Eko, apa kabarnya nih? Kabar baik. Apa kabar Mas Rizky? Baik. Halo, saya Eko. Ini istri saya. Hai. Maureen Tumiwa. Selamat datang di Dua Masa Home. Ya, tetangga, kali ini kita udah ada di rumahnya Pak Sandi Uno. Maksud saya Pak Eko. Kita mau bahas rumahnya di belakang saya ini. Rumahnya unik banget nih, Pak. Iya. Nah, tadi Pak Eko sempat bilang rumahnya ini adalah dua masa home. Iya, betul. Nah, kenapa disebut dua masa home? Ya, pertama waktu dulu rumah ini ada existing rumah kecil. Jadi saya bangun cuma untuk syarat untuk mendirikan Punya IMB. punya IMB gitu loh kan. Oke. Nah, setelah kesini, wah ini kayaknya cocok nih kalau misalnya ini untuk rumah peristirahatan kita yang terakhir gitu loh kan dengan istri saya. Gitu kan. Ya udah, kita wujudkan rumah ini. Jadi ini rumah yang lama existingnya, yang ini yang rumah yang baru di sini. Oke. Jadi dari Bangunan lama yang putih dan hitam ini? betul putih yang hitam ini kamar ini. Oh, Ya. oke. Ini masa bangunan kedua yang terakota ini? Betul terakota. Nah, kalau dari luas berapa nih Pak, rumah dan tanahnya? Luasnya kira-kira 260, luas bangunannya 210-an gitu kira-kira. Berapa lantai Pak? Lantainya 2 dengan rooftop 1. Oh, ada rooftopnya? Ada rooftopnya. Nah, nanti kita lihat sama-sama ya tetangga. Dan ini rumahnya ada di Hook ya? Betul, ada di Hook. Gimana Pak ceritanya nih? Ya, ini di Hook. Jadi waktu dulu, sebetulnya saya ketemu arsitek ini dari YouTube channelnya Mas Rizky. Oh iya. Namanya Studio Nadi. Oke. Jadinya dengan saya lihat itu, habis itu saya konsultasi dengan istri saya. Ya udah, saya menentukan pilihan dengan arsitek yang waktu dikenalkan dengan YouTube-nya Mas Rizky itu. Oke, Gitu. Kan jadi namanya Studio Nadi. Studio Nadi, berarti Mas Nando ya? Mas Nando, betul, Mas Nando. Mantap. Nanti Nah, kita bahas proses pembangunan di Betul, akhir ya? iya. Oke, kita sambil keliling nih. Ini ada di Hook, jadi bisa kalian lihat tetangga ini pakai tembok keliling ya, solid dengan cat tekstur ini sepertinya atau kamprotan. Nah, kalau punya rumah di Hook berarti dia punya dua view ya Pak? Iya, 2 view. Gimana ini, nih? Ini view-nya di sini nih. Aha. Jadi saya memang satu poin yang saya garis bawahi waktu saya bertemu dengan Mas Nando supaya kelihatan bagus di sininya, di sisi sininya. Dan satu lagi, Gimana nih Pak? kelemahan daripada rumah ini di Hook ini ada tiang listrik ini Ah, dengan kabel yang berawutan kayak gini nih. iya. Akhirnya gimana caranya supaya ini jadi Poin poin menarik yang menarik gitu loh. Ya udah, kita buat itu batas susun itu. Jadi ini kalau dari sini kelihatan seperti rumah-rumah di Jepang. Oh iya. Dengan tiang listrik yang semerawut, Aha. dengan susunan bata tempel yang kayak gitu. Oke, kita langsung Pak. Berarti akses masuknya hanya dari sini ya? Dari sini sebetulnya, Oke. servis ada di sana, di sebelahnya pos satpam di sana tuh ada. Oh, baik. Servis. Akses utamanya lewat sini? Akses utamanya lewat sini. Ah, cakep nih. Ini rumahnya udah di Hook, terus di pojok paling ujung. Jadi ini kayak area semi private sebenarnya di pojok sini. Nah, kalau dari depan nih Pak, ini kan ada 3 warna ya, 3 masa. Kelihatan kayak 3 masa ya, Betul. karena warnanya beda-beda. Iya, beda-beda. Tapi aslinya ini 2. 2 masa. Nah, kalau untuk gerbangnya pakai apa nih Pak? Apa ini ya? Ini pakai plat perforated Plat nih. perforated, betul. Ya, plat perforated jadi nggak terlalu solid, tapi tetap tertutup ya tetangga. Betul. Terbuka tapi nggak terlalu nerawang. ke dalam. Rawang, betul. Oke, dan ini lumayan tinggi. Kalau kanopi ini kayak pakai kaca atau pakai apa nih? Iya, pakai kaca ini ya, kaca Tempered apa ya? namanya? Kaca tempered glass. Oke, dia pakai baja dengan kanopi kaca seperti ini dan dikasih talang di ujungnya. Iya, betul. Talangnya juga minimalis nih, tuh nggak kelihatan kayak ada talangnya kan, karena desainnya nyatu sama kanopinya. Iya. Oke, materialnya baja semua dan ini bisa dibuka semua ya Pak? Bisa dibuka karena kita gate-nya. punya mobil ada Oh, ini carport 2. semua nih berarti? Iya. Baik. Oke Pak, kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, monggo Mas Rizky. Ayo Pak Eko duluan. Sini, tetangga. Nah, ini
Masuk ke dalam, jadi aksesnya udah dipisah. Kalau di sini buat orang lalu lalang, sebelah sini carport semua. Betul. Keren. Dan di dalam juga begitu masuk langsung ketemu taman nih, Pak. Iya. Jadi ini sebetulnya pohon pecah tulang kalau nggak salah nih. Aha. Patah tulang apa pecah tulang gitu. Iya, iya. Ini ada di luar bangunan ini gitu. Terus saya tanya sama Pak RT ini boleh nggak saya pindah? Karena ini juga kalau di luar juga nggak bagus gitu loh kan, nggak sesuai gitu loh kan. Ya udah saya pindah ke sini. Malah bagus jadinya ada aksen bata sama aksen tanaman pecah tulang ini. Patah tulang. Patah tulang. Bentuknya emang kayak patah tulang. Iya betul. Nggak beraturan gitu. Bagus ya. Dan ini kesannya lebih alami nih di dalam sini. Oke, untuk masuk dia pakai ram seperti ini. Tuh, ya. panjang. Jadi ram ini ada fungsinya sih sebetulnya. Gimana? Jadi tadinya saya punya ibu, dia pakai kursi roda. Beliau pakai kursi roda. Jadinya biar supaya memudahkan, istri saya bilang pokoknya harus pakai ini. Ya udah, saya buat ini. Itu ini untuk ibu saya. Kalau misalnya datang ke sini pakai kursi roda ya masuk ke sini. Karena kita udah siapin kamar khusus untuk ibu saya di bawah. Oke. Gitu. Jadi ada kamar di bawah ya. Di bawah, kamar di bawah, betul. Nanti kita lihat sama-sama itu tangga. Dan ini kayaknya kalau memungkinkan memang rumah bagus pakai ada ramnya seperti ini ya. Jadi kalau buat masuknya gampang, kalau buat yang pakai kursi roda atau kalau buat pejalan kaki biasa juga enak, nggak perlu nanjak-nanjak. Betul. Tuh, di sini ada tempat duduk-duduk, bench. Betul. Tuh, seperti ini memanfaatkan kemiringan, lama-lama di sana bisa duduk dengan nyaman. Betul. Ini mungkin untuk anak kecil, kalau buka sepatu, Iya. nah itu untuk orang yang gede. Mungkin gitu. Benar. Di sini masih ada taman kering juga nih. Iya, betul. Nah, kalau untuk entrance-nya kayaknya ngumpet nih di sini nih. Tuh, ini pintu masuk utama berarti. Pintu Pak? masuk utama, Mas Rizky. Oke, warnanya senada dengan bangunannya ya. Betul, Warna betul. gelap seperti itu. Pak Eko, boleh kita lihat? dalamnya? Boleh. Monggo Mas Rizky. Monggo. Si Pak Eko. Iya. Wow, begitu masuk di sini ada foyer sedikit, tapi yang menarik di sini nih. Coba sini. Oh iya, satu lagi nih. Gimana? Ini ada foto. Ini foto pertama kali waktu saya dengan Mas Nando deal masalah rumah. Di mana denahnya? Denah pertamanya ini. Buat coret-coretan, Mas Nando buat coret-coretan ini yang pertama nih. Gitu, di Bingkai sama di Bingkai. Oh, itu desain awalnya tuh. Desain awalnya tuh. Nah, Silakan. Berarti ini kita masuk ke area apa nih, Pak? Ini area apa ya? Living room ya? Living room. Jadi gini, kita tuh nggak ada tamu sebetulnya. Jadi semua yang masuk ke sini adalah kita anggap sebagai keluarga. Gitu, kayak gitu. Langsung masuk. Memang nggak ada barrier antara jadi keluarga semuanya gitu. Berarti yang datang ke sini udah dianggap keluarga. Iya, gitu. Keren. Pantesan tadi saya nggak ngelihat ada ruang tamu, ada. Iya, nggak ada ruang tamu di sini, ruang keluarga. Menyatu dengan kalau mau makan di sini, sekalian langsung semuanya di sini. All in. Cakep Pak Eko. Misi Bang Morin. Berarti ini ada area living yang cukup luas nih. Ini adanya di bangunan yang baru. Iya, ini bangunan baru. Untuk lantai dia pakai granit ya, granit tile. Granit tile nih yang matte, warnanya broken white gitu. Betul. Dan ini juga keren nih. Jadi view-nya hampir menyeluruh ya. Dari depan, dari kanan, kita bisa lihat semuanya. Dan ini adem nih kalau dibuka semuanya, anginnya banyak banget. Tapi saya lihat kalau dari furniture, iya, ini furniturnya gini. Ini karpet dari punyanya ibu saya. Oke. Ini masih kecil, jadi saya bawa di sini untuk memori lah gitu. Tapi memang karpet udah lama banget nih. Udah lama banget nih. Dari saya kecil nih. Oh, dari rumah orang tua? Dari rumah orang tua saya gitu. Katanya tadi juga ini. Ini bangku. Ini bangku nih dari tahun 74 nih. Jadi 1 tahun saya udah ada nih di sini nih. Seumuran tadi? Hampir seumuran. Hampir seumuran. Aduh, ini sama ini juga nih. Oh iya. Ini ada kursi goyang di sini, kursi goyang Bapak. Iya. Berarti tadi saya lihat furniture-nya memang ada yang baru, ada yang modern, ada yang lama nih. Betul. Lawas. Makanya tadi saya cerita di depan rumahnya 2 masa, jadi nggak cuma bangunannya 2 masa. Ini juga dari masa lalu dan masa kini. Betul. Isinya seperti itu ya Pak? Betul. Kira-kira. Iya, betul. Oke, dan ini kita sekarang ada di teras depan, tapi walaupun ini adanya di depan, tapi tetap private tuh. Nih ada banyak lonceng nih. Oh iya? Ya, lonceng dan lonceng Jepang nih.
Oh, ini dari Jepang, Pak? Ini dari Jepang, tapi belinya di KL sih, gitu, Oh. di Shopee KL. Tapi ala ini Ala-ala Jepang. Ya. Ya. Ini kalau ada angin, Itu. bunyi ini semua itu. Asik-asik, Pak. Nah, kalau deckingnya pakai kayu nih. Kayu terbesi ya, Pak. Besi. Ya, kalau nggak salah terbesi ya. Oke, dia pakai kayu solid tetangga Kayu nih. solid nih. Enak banget. Jadi nuansa naturalnya masih kuat banget di sini. Betul. Di depan juga tamannya besar dan tembus ke samping. Nah, di samping apa nih, Pak? Coba, Pak. Ini kolam renang. Yang buat kolam renang teman saya. Ukuran berapa ukurannya sih? Ukurannya ini kalau nggak salah 2,20 meter gitu kali 9 kalau nggak salah. Jadi ini idenya itu adalah istri saya bilang, saya kepengen rumah yang kalau saya bisa kecipak-kecipuk gitu kayak gitu. Oh ya berarti ada kayak kolam ikan dong gitu. Terus saya konsultasi sama teman saya, namanya Rudy Pangemanan. Dia ada juga di YouTube namanya Captain Rudy. Oke. Itu di situ. Nah, itu Ruth kayak gimana ya? Udah lu bikin kolam renang aja. Oh ya udah saya bikin kolam renang. Jadi nggak kecepak-kecipuk lagi, nyemplung langsung ke sini. Dan juga ini bagus untuk terapi karena anak saya tuh Beatrix tuh dia ini basketball player. Kalau misalnya dia habis tanding, habis apa gitu loh kan, dia untuk ngerilis otot-ototnya dia ada jalan di sini. Sampai sini nih deckingnya masih kayu. Ayo, Pak Eko, kita lanjut. Monggo. Berarti ini ada di sisi yang hook tadi ya, yang di samping itu tetangga. Nah, kalau itu bangunan lagi? Nah, ini apa bangunan ya kita powder room sih bilangnya, tapi lebih ke arah kalau misalnya ada anak-anak berenang di sini, ponakan-ponakan gitu, dia mandi nggak perlu basah-basah ke dalam kan? Benar-benar. Nah, mandinya di sini. Oke, jadi dia shower room juga. Tuh lihat, shower roomnya. Oh, fungsional banget. Bukan hanya shower, ada wastafel, Ada dan wastafelnya. ada klosetnya juga. Set. Dan dia dibikin kamuflase tuh. Kamuflase. Ini memang stylenya Mas Nando memang kayak gini. Oh. Kamuflase gitu. Ini ada dua cowok cewek, bagaimana? Bukan. Jadi ini kamar mandi atau powder room lah, semi powder room. Ini gudang. Oh, ini gudang. Gudang kita. Kalau proporsinya 50-50 Enggak, atau 65 35 lah gitu. keren. Gudang nggak usah dibuka tetangga. Iya. Dan di belakang tuh apa tuh, Pak? Di belakang ini ada servis, pintu servis. Ini langsung pos satpam di sebelah kanan. Oh Jadinya, iya. kalau misalnya ada ART apa segala macam di sini ya ke sini. Udah dipisah ya, Pak? Udah dipisah. Gitu ya. Servis untuk samping, tembus ke Belakang. Sini. Nah, berarti itu ujungnya area ART. Iya, bukan area RT sih sebetulnya. Apa, Pak? Di situ ada dapur kecil gitu ya kan untuk mereka kalau misalnya masak-masak yang ribet-ribet gitu di situ. Kita kamuflas dengan apa tuh namanya itu? Roster ya? Roster gitu lah gitu. Ini Cakep. karena ini tuh tanamannya itu kita cari yang dia Coba. nggak perlu Matahari. sini matahari nggak perlu sini matahari ya dapatlah ini. Iya. Namanya apa ya? Namanya Nggak tahu saya juga, Pak. Yang tahu tulis di komen ya. Kita nggak tahu deh nama apa. Tapi bagus buat kalian yang pengen pasang tanaman di tempat yang nggak langsung terkena sinar matahari. Iya, betul. Cocok ini. Cocok. Dan Karena ini nggak kena sinar matahari kan? Iya, benar. Ini memang menghadap ke Ini menghadap ke timur sana. Ke timurnya ya? sana. Oh, oke. Dan yang menarik di sini rumahnya nggak dipepet ke belakang. Betul. Jadi sirkulasi udaranya nyaman banget. Sampai atas-atasnya tuh nggak nempel dia. Jadi untuk cahaya, udara enak banget nih. Kasih space kayak gini, tetangga. Oke, kita lanjut Pak Eko. Kalau di sana tadi ada dapur mungkin buat ART. Nah, kalau dapurnya Pak Eko yang mana? Dapurnya di sini. Di living room. Nah, bisa lewat sini. Oke. Silakan monggo Mas Nah, Rizky. selain itu ada akses lagi. Itu bunyinya klinik. Iya, relaxing sih. Relaxing. Ini dapurnya. Ini dapurnya. Saya kepengen istri saya tuh bisa berkreasi di sini gitu loh kan. Jadi memang saya buat dapur itu yang sebesar mungkin sih sebetulnya. Iya. Cakep-cakep ini pakai kayu. Pakai kayu finishingnya nih, kayu solid nih. Unfinished gitu ya? Unfinished, dia pupur putih Iya, gitu dipupur loh ya. kan. kayu. Rustic ya namanya, Iya. rustic ya. Oke. Pupur putih. Top table-nya dia kayu, solid, full. Ini juga. Iya betul. Tuh. Untuk kabinet-kabinetnya ini HPL nih. HPL. Betul. HPL atas bawah, warnanya juga sesuai ini dengan rustiknya nih. Iya betul. Untuk penghawaan di samping sana jendela besar, enak banget. Bisa dibuka nih. Iya, semuanya kayak bisa dibuka di sini, Pak. Bisa dibuka. Ini juga bisa dibuka. Tuh. Ini yang ke akses taman samping tadi ya. Betul, Tuh. betul. Udah, Pak. Iya. Keren Pak kok. Jadi akhirnya
kesampaian nih punya dapur yang besar. Besar, betul. Untuk istri saya sih sebetulnya. Oke. Ini area masa 1, kita lihat, apa masa 2 disebutnya ini? Ini masa 2 nih. Masa 2 ya? Masa 2, yang masa 1 yang sebelah sini. Oke, kita lihat masa 1 ada apa aja nih. Oke. Ya, ini sebetulnya ruang hobi. Oke. Kita sebutnya ruang hobi, tapi bisa difungsikan untuk musola kecil lah Oh di iya, sini. iya. Nah, ini tadi ya sebetulnya saya banyak punya Lego. Legonya banyak sekali di Kuala Lumpur saya. Koleksi Lego berarti? Koleksi Lego ini. Saya punya Titanic yang 1,3 meter itu. Nggak tahu taruh di mana. Nah, ini sebagian belum saya info ini? juga. Iya, ini sebagian. Ini belum dibuka. Belum dibuka Formula One. Nah, ini juga ada tropinya si Beatrix sih, sebagian ini di sini. Ada top block, ada MVP, itu peringkat 1 di Palembang series itu. Keren Pak. Cocok sini memang jadi ruang Untuk hobi. Ya? Belum terisi aja. Belum terisi, masih bisa banyak ini. Masih bisa banyak. Nah kalau yang ini ruang apa nih? Ruang Ini showroom. hobi, showroom motor gitu. Tapi ini sering dipakai juga. Kalau saya kesini, saya bareng sama istri saya. Saya belum pernah naik ini sendiri. Saya selalu goncengan sama istri saya. Motor apa ini Pak namanya Pak? Ini motor ini Vespa 946 Dragon series ini, Lunar Dragon series nih. Oh ini bawaan Pabrik pabrikan semua iya. Ini memang apa limited edition? limited edition ini. Oh, mantap tetangga. Dan balik lagi ke rumahnya. Tadi kita udah lihat area komunal. Nah kalau area private ada berapa kamar Pak di rumah? Ada 5 kamar. Di lantai 1 ada nggak? Lantai 1 ada 1 ini satunya. Oke. Bisa dilihat Pak? Boleh. Nah, ini Mas Rizky. Permisi. Iya. Oh, jadi ini adalah kamar di lantai 1. Kamar di lantai 1. Ini namanya kamar UTI. Diperuntukkan untuk ibu saya kalau datang ke sini. Makanya dia mudah diakses. Mudah diakses, satu pencahayaannya cukup, ada kamar mandi. Oh iya. Kamar mandinya UTI nih. Dekat dengan kamar mandi tetangga. Dan hampir effortless ya karena nggak ada naik tangga. Nggak ada naik tangga. Cocok memang. buat orang Cocok tua buat ataupun orang tua. yang pakai kursi roda. Betul. Dari sini ada pegang-pegangan memang. Oh iya. Bertahap pegangan ini. Ini. Semuanya bertahap semuanya. Tuh, ramah lansia juga Iya, kamar mandinya. betul. Dan ada skylightnya juga. Ini skylight ini adalah ide dari istri saya. Istri saya insist untuk ada skylight di sini biar terang untuk kamarnya UTI. Ada lubang angin nggak? Ada lubang anginnya itu. Oh, baik. Makanya dia sirkulasinya masih Sirkulasinya bagus. Pencahayaannya juga bagus. Ruangannya hampir nggak ada sekatnya ini selain pintu geser. Betul. Makanya buat orang tua ini atau lansia cocok banget. Cocok banget. Siap tempat duduk juga. Baru juga kalau UTI mandi di sini. Gitu. Oke. Keren Pak. Gitu. Nah tuh lihat tuh. Jadi bukaannya kalau dari depan langsung ke area Betul, ke area carport. Ini bisa dibuka semua nih, tetangga. Bisa dibuka. Cocok banget ini buat orang tua. Untuk lantai pakai apa nih Pak kalau di sini? Lantai apa nih namanya nih? SPC kah? SPC ya. Iya. Vinyl SPC ya. Antara vinil atau Vinil, SPC? vinil ya. Vinil ya? Vinil. Oke. Cakep Pak. Berarti sisanya di sini ada 5 5 kamar. 4 di atas. 4 di atas, yang 1 di bawah sini untuk UTI. Ada kamar ART? Itu ada di belakang. Berarti 5 plus 1? 5 plus 1, betul. Oke. 5 plus 1. Siap. Kita lihat Pak. Silakan. Ikutin. Itu dia Mas Rizky. Kamar pertama, kamar UTI. UTI. Nah, next pintu ini apa nih Pak? Ini pintu untuk servis sih sebetulnya. Ini ada kamar tidur ART. Oh iya. Jadi ini pintu buat area servis. Area servis. Ini kamar tidur ART. Nah ini tangga buat ke area servis langsung. Nah ini tadi dapur yang Bapak Dapur ceritain. yang itu, dapur untuk ART kalau masak apa segala macam, atau kita masak hari-hari di sini. Oh, oke. Ini tangganya bukan... Ini tangganya nanti nyambungnya ke rooftop. Oh ini sampai rooftop ini? Rooftop ini nanti. Tapi kalau kita jalannya dari ruang utama, yang Yang di depan area itu. utama di Oke, depan. Berarti ini bukan Bukan rute utamanya, bukan. Oke, gitu. siap. Kita lihat rute utamanya Pak. Terima kasih. Nah, jadi ini ada di belakang ruang display. Ruang display. Kalau mau keluar susah nih.
sini karena kan nikung nih. Oh iya ya. Bolak-balik. Bolak-balik sampai lurus. Dan ini berat kan, ini berat banget ini. Ya tadi saya ketok besi Iya, semua. besi Oke. semua, betul. Tuh. Iya berat ini. Nah, ini berarti tangga utama nih. Ini tangga utama ke atas. Tangganya enak nih, tetangga. Kelihatan minimalis ya. Nggak kelihatan bulky gitu. Jadi ruangannya tetap kelihatan luas, tetap kelihatan lega. Dan supaya terang tuh, ada pencahayaan dari Dan samping. satu lagi, Oh iya, dari atas juga. skylightnya juga ada. Skylightnya pas, nggak terlalu besar, jadi nggak bikin panas area di bawahnya. Oke, kita lihat lantai 2-nya, Pak. Iya, silakan. Tengah. Lantai 2. Nah, ini lantai 2-nya. Kan ini area private lah ceritanya. Tapi ya nggak private banget. Kita terbuka. Open banget, Pak. Open banget kalau saya. Berarti lantai 2 ada kamar-kamar? Iya, ada kamar 4 di sini. Oh, oke. Kamarnya Beatrix, kamar utama, kamar anak saya yang lain di situ satu, sama kamarnya abangnya Maureen, istri saya di sana. Karena tinggal sama kami sama-sama juga. Cakep nih, tetangga. Jadi lantai 2-nya ini terang ya. Bisa kalian lihat ini kita nggak nyalain lampu sama sekali. Tapi seterang ini. Di sini ada bukaan, di depan ada, sampai tembus ke belakang. Iya betul, ada skylight lagi. Ada skylight juga. Tuh. Jadi kalau ketika dibuka ini jadi cross banget nih, Pak. Coba, Pak. Betul. Coba, Pak. Buka. Betul, dibuka memang anginnya kuat nih. Tuh, anginnya kuat sekali. Nah, sekarang kita mau lihat kamar yang mana dulu? Kamar Beatrix nih sekarang. Kita lihat kamar anak. Kamar anak saya nomor 5 nih. Nah, Beatrix ini basketball player dia. Dan banyak pernik-perniknya di sinilah gitu. Ini kamarnya cantik ya. Memanjang seperti ini. Pemanjang, betul. Jadi di ujungnya itu ada bukaan yang besar, betul. tinggi ke atas ya. Kalau yang di samping ini dia lebih rendah. Tapi sama-sama fungsi. View-nya cakep ya di sini. Betul. Kamar ini. Dan ini banyak barang-barang koleksi. Iya, koleksinya ini dia suka ini nih. Dia selalu beli kayak gini-gini nih. Banyak di dalam kamar sana yang belum dipajang banyak. Dan di sini ada lemari sepatu nih. Lemari sepatu. Tuh, ini koleksinya Beatrix. Cakep, Pak. Ayo, Pak, kita lanjut. Kamar kedua. Kamar apa? Iya, ini kamar utama nih ceritanya. Ini kamar utama. Nah, kita lihat. Oke. Kamar utama, masuk langsung ruang display, terus walk-in closet. Walking closet ini, betul. Istri saya banyak barang jadinya ini. Oke, jadi nggak langsung kelihatan kasurnya atau area tidurnya. Tetangga. Iya. Kita bakal melewati lemari-lemari atau walk-in closet seperti ini. Nah, ini apa namanya? Balkon. Balkon. Oh, ada balkonnya. Ada balkonnya ini. Coba lihat, Pak. Lihat, Pak. Iya, ini balkonnya. Ini bagus nih view-nya nih. Terus tapi harus nunduk sedikit. Iya. Siapa, Pak? Oke, ini balkonnya. Wih. Enak banget di balkonnya. Benar-benar. Ya. Karena rumahnya ada di hook, ya. Tuh. Punya akses ke sampingnya. Iya. Langsung full nih. Langsung full di sini. Kalau mau loncat nggak bisa tuh ke sana tuh. Oke, lanjut, Pak. Iya. Jadi di kamar tidurnya ada balkon. Iya. Ini biasa kayak gini. Apa namanya? Nah, ini nih. Simple lah kayak gini. Ini area istirahatnya. Ada istirahat. Kasur gede banget, ukuran berapa Iya. nih, Pak? Ini Super King nih. Iya kan? 200 kah? 200 kali 200. Semua ruangan 200 kali 200 semuanya. Semuanya. Oke, ada. Nah, ini ke depan ini. Ini sinar matahari pagi ke sini. Oh, karena timur ya? Karena timur sinar matahari pagi. Jadi kalau pagi itu sampai sini nih matahari. Enak kalau kita duduk di sini. Iya. Bisa jemuran di kamar aja gitu. Kayak gitu. Nggak bisa bangun siang dong, Pak? Nggak bisa pasti ya. Sholat subuh udah pasti. Oh iya. Senior. Iya, sholat subuh. Ini enak Oke. di sini view-nya juga. Ada bukaan jendela ke samping. jendela, Dan kalau di sana tadi kan kita lihat ya, itu kan lalu lalang ya, Pak, cukup ramai karena pintu masuk utama dari perumahan. Makanya dibuatkan semacam buffer gitu supaya pandangan nggak langsung ke area sini. Nah, itu ada roster yang dari bata tadi kita lihat dari fasad ya. Tuh, gitu. Ini sebenarnya bisa dibuka nih kalau Bisa. mau. Oke, Pak. Kamar kedua udah kita lihat. Ada kamar mandinya di sini. Oh iya ya? Iya, kamar mandinya. kamar mandinya. Kamarnya lucu nih. Nggak tahu nih Mas Nando desainnya kayak gini. Nggak tahu kenapa. Kayak Ini Jepang, untuk hobi nih. Tas-tas istri saya sama jam segala macam di sini. Oke. Kayak film itu Jepang gitu ya. Iya, betul. Coba kita lihat kamar mandi di kamar tidur utama. Tuh, dalamnya juga masih kayak Jepang ya. Iya, agak-agak lah gitu kan. Jadi area shower terpisah, dibuatkan bilik sendiri seperti ini tuh.
terpisah bener-bener. Kalau cuma mau mandi pakai shower masuk sini aja selesai. Sisanya ini area kering, ada wastafel dan juga kalau mau santai tuh. Nah ini juga ada fungsinya. Jadi Gimana, Pak? Matrix tuh kadang-kadang kalau misalnya dia itu rilis tadi lah, agak sakit kakinya, dia berendam di sini pakai pakai es batu. Oh iya. Terus ini bisa dibuka, tapi nggak kelihatan dari luar. Iya. Ya, sebenarnya nih ruangan kamar mandi ini nggak terlalu besar, tapi dia fungsional ya. Fungsinya udah dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan. Oke, Pak. Oke. Sehat juga tadi bukaannya besar. Memang dari pertama bilang supaya bukaannya besar, Iya. udara masuk sama cahaya masuk. Bener sih. Ini tiap sudutnya ada. Ini balkon. Tuh, di sebelah sana ujungnya ada. Jadi benar-benar crossing banget ini, ketemu terus. Oke, baik, kita lihat kamar mana lagi? Oke, ini kamar mandi. Ini kamar mandi. Oh, ini sharing bathroom. Sharing bedroom. Ah, tuh. Ya, di fungsional aja dia. Fungsional. Nah, tuh. Nah Next, ini kamar kakaknya, abangnya Morin, abangnya istri saya. Baik. Karena tinggal sama kami juga semuanya di sini. Oke, kamar ketiga di lantai Ini 2. kamar ketiga. Permisi. Pencahayaan juga bagus. Oh iya. Pencahayaannya bagus tetangga tuh. Dan kasurnya benar-benar tadi udah di-mention juga semuanya sama ya. Sama Kecuali semuanya. kamar anak. Kecuali kamar Beatrix. Beatrix ya ya? kan? Dia custom. Cakep-cakep, Pak. Oh, kalau di kamar-kamar saya baru ngeh juga, khusus di kamar pakai vinil ya. Pakai vinil semuanya. Lantainya. Pakai vinil. Oke, kalau yang di Ini kamar lain lah, kamar anak-anak saya kalau misalnya mau datang apa segala macam di sini. nah ini. Kamar anak-anak kalau menginap. Mau nginep di sini. Nah, itu dia. Silakan. Ini juga pencahayaannya bagus juga. Oh iya. Gitu. Nah di situ tuh jadi viewpoint juga tuh. Ada batak kan di situ kan? Focal point dari kamar ini nih. Di sudut sebelah sini sambil duduk ya kan, dibuka jendela, Enak. bisa santai-santai baca Santai-santai buku. di sini. Cakep Pak, cakep Pak. Jadi lantai 2 ada apa lagi? Nah, lantai 2 ini ke ruang servis. Oh, ruang servis. Ah, itu juga ada jendela. Betul. Oven tuh. Nyaman ini selalu kebuka nih tetangga. Jadi dia 24 jam udaranya ngalir ke bagian dalam. Betul, ya betul. Oke, dan ini pintu ke area servis. Area servis. Ah, kalian penasaran kan gimana sih area servis? Yuk, ikutin. Ini servis area. Cuci jemur di sini. Iya, cuci jemur di sini. Nah, ada skylight di situ yang memang dari rooftop tuh. Oh. Ini idenya ide istri saya semuanya. Jadi ini yang tadi yang di kamar mandinya Uti. Oh iya, Nah, yang ini skylight Uti. ini. Betul, skylightnya itu kan. Oh iya, bolong bener. Ada betul, bawahnya bolong. Aduh, jadi sirkulasi udaranya Juga ngalir. bolong. Dan di atas juga bolong tuh, Mas Rizky. Oh iya, itu nggak tampias Pak kalau? Enggak tampias karena kacanya itu jauh lebih lebar daripada itunya. Oh, Jadi overlap dia jauh? Overlap jauh. Oke, kalau ini? Ini kamar mandi pembantu. Oh iya nih, kamar mandi ART di sini. ART. Nah, udaranya betul-betul enak. Ah, ini nyambung yang tadi ke? Nyambung tadi betul, nyambung dari bawah itu. Iya kan, nyambung dari bawah. Oke, jadi untuk area servis, area ART memang sudah terpisah ya, udah punya jalurnya sendiri. Jadi kalau ada tamu di depan, nggak sampai mengganggu aktivitas di dalam rumah. Betul, iya. Keren. Ini juga tangganya lucu banget nih, kayak Iya, melayang. ini perforated ya? Iya, pakai plat. Pakai platnya. Tuh, plat perforated, tuh dibikin melayang tuh. Melayang. Iya. Dan kita sampai ke Rooftop kita. rooftop. Oh, ini nyaman nih kalau misalnya pagi-pagi, sore-sore ya Pak. Iya, ini pagi. Udaranya sinar matahari dari sana. Dari sana ya? Dari sana, timurnya dari sana. Oke, Tapi kalau siang memang panas sih. Iya. Kalau sore nanti kealingan ini nyaman juga di sini. Pohonnya gede banget di sana. Di belakang ada pohon gede, Ada pohon jadi kalau gede. mungkin jam 3 udah adem di sini. Iya, betul. Udah ketutupan pohon Udah ketutupan pohon. Dan di sini buat duduk-duduk enak banget Duduk. ini. Ini material tahan cuaca semua, Pak? Betul, tahan cuaca nih. Semuanya ini untuk outdoor. Maksudnya gini, kalau basah, ya nanti kering dengan sendirinya nggak akan rusak. Dan di sini kayaknya ada koleksi tanaman apa di bougainville. Iya, ini bougainville. Kesenangannya istri itu. Oke, dan ini bougainville di Bonsai. Karena istri seneng bougainville. Kalau bougainville itu kan besar ya. besar terus nggak bagus gitu ya kan, Iya. kayak gitu, berantakan gitu Abstrak, kan, abstrak. Jadinya ya udah
tengah-tengahnya gitu. Saya suka bonsai, istri saya suka bougainville ya. Kita cari bonsai yang bougainville yang dibonsai. Di atas ini pakai decking kayu. Iya, decking solid kayu. lagi. Persis seperti yang di bawah. Oh, kayak di kolam renang. Iya, kalau apa ya, term besi kalau nggak salah ya. Term besi. Heeh. Nah, ini nih skylight yang tembus ke bawah nih. Betul. Dari sini nih, area rooftop. Dan di samping sana saya lihat ada pintu kamuflase lagi. Iya, pintu kamuflase Ini nih. pintu buat kemana nih, Pak? Ini pintu buat ke apa ya? Utility ya, apa ya? Oh, Kalau nggak salah iya. Itu apa namanya? Utility, toren, Toren apa segala macam kayak gini. Filter, outdoor AC. outdoor sini, AC sini. semuanya di sini. Sini, mau lihat atasnya kan? Nah, ini jarang kita spill nih area-area kayak gini. Iya, Tangga. betul. Ini torennya. Iya. Nah, suka ada yang nanya-nanya atapnya pakai apa? Rata-rata kalau misalnya rumah bagus, rumah mewah gitu ya, nggak selalu atapnya itu yang keramik segala macam. Nah, kalau di sini pakai atap metal pasir nih. Iya, betul, metal pasir. pasir. Sederhana, murah, Iya. tapi fungsional. Fungsional, cakep. Perawatannya juga mudah. Kalau mau akses kemana-mana nggak takut ya karena kemiringannya tidak terlalu Betul. curam dan dikelilingi oleh dinding, jadi Iya. gampang banget ini kalau butuh maintenance. Jadi kalau kayak gini, kalau kita nggak dikelilingin sama dinding kayak gini, Iya. takutnya kalau misalnya ada angin kenceng, dia pasti akan kebuka kan, karena ini enteng banget. Nah, kalau kalian pakai dak talang, kasih tutup drainasenya usahain yang memang untuk di rooftop kayak gini nih misalnya nih. Usahain mereknya bebas, tapi yang penting kasih yang nonjol supaya misalnya kalau ada daun, jadi daun-daunnya kotorannya hanya di bawah sini, nanti airnya misalnya meluap, dia tetap bisa ngalir lewat atasnya sini. Oke, cakep Pak. Iya, ini sampai sini. Wih, kita udah lihat semuanya loh rumahnya, nggak ada yang ditutupin nih Nggak ada sama yang ditutupin. Pak Eko nih. Pak Kan Eko, kita terbuka kan orangnya. iya, udah. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Eko, sama Mas Nando, sama Oke. istri juga ya. Iya, betul. Oke, ikutin terus tetangga karena obrolan kita kali ini bakal kita spill-spill ya. Yuk. Oke, tetangga, masih di rumah dua masa. Betul. Masa lalu dan masa kini. Iya. Di sini udah join bareng kita ada Mbak Morin dan juga Mas Nando, dan sekarang kita mau tanya-tanya soal proses pembangunan atau rancangan rumah nih. Siapa dulu nih yang mau jawab pertanyaan saya soal proses awalnya gimana nih? Mas Andu gitu ya. Gitu ya. Dulu itu kita di approach sama Mas Eko sekitar 2 tahun yang lalu. Itu bulan, kalau saya kemarin ngecek-ngecek file-file yang lama itu Oktober 2023. Jadi datang waktu itu kita ketemu pertama di kantor ya Mas ya? Tuh. Di kantor, betul. Iya, Di kantor, betul. betul. Mbak Morin nggak salah ngubungin saya via WhatsApp, terus saya bales, saya waktu itu mau lihat site-nya langsung, saya bilang, soalnya ini kebetulan emang rumahnya udah ada rumah di sisi sana, ini masih tanah kosong waktu itu. Nah, kita develop dua-duanya. Rumah sana itu kita mungkin renov sekitar 20% aja. Posisi tangga kita pindahin, ada posisi area service kita ganti-ganti sedikit. Terus proses yang biasa kami lakukan itu kan kami emang ngasih sketsa denah dulu tuh. Ya alhamdulillah udah ketemu lah jalannya waktu itu. Cuma jadi cerita saya inget pertama kali ketemu sama Mas Eko sama Mbak Morin tuh saya inget ada 2. Apa tuh? 2, satunya tuh permintaan, satunya pertanyaan. Permintaan itu saya insya Allah jawab sekarang nih. Jadi permintaan itu ketika datang saya ngelihat Studio Nadi itu dari Mas Rizky Abadi. Bisa nggak kita dipertemukan nantinya? Itu sebuah, wah, berarti harus bagus ini. Ya bukan berarti yang lain nggak bagus ya, tapi maksudnya ada pressure sendiri yang kita harus strive gitu di situ. Nah, insya Allah sekarang ini saya jawab permintaan itu. Yang kedua, pertanyaan yang waktu itu saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu tadi udah ditanya juga atau belum, atau udah diceritain. Pertanyaannya, saya mirip siapa? Tetangga, kali ini kita udah ada di rumahnya Pak Sandi Uno. Saya bengong, hah? Terus Nova, rekan saya, Sandiaga Uno. Saya langsung, oh gitu. Jadi alhamdulillah satu nggak terjawab sama saya, satu terjawab sekarang. Yang itu ya udah, saya belum bisa jawab waktu itu. Baru nggak? Ya baru nggak saya waktu itu bener. Setelah lihat foto-foto kan kita sering, Mas Eko sering dokumentasi. Emang pas di kantor dokumentasi itu dan sebagainya tuh saya lihat fotonya. Iya lagi benar. Ya jadi perjalanannya di situ kita pada dasarnya desainnya itu adalah tidak terlalu mengubah rumah yang lama karena itu secara kondisi rumah dia bagus. Meskipun udah lama tidak ditinggali,
paling ada atap doang yang bolong, atap kita bongkar semua waktu itu, terus dindingnya aciannya masih bagus, cuma ada retak-retak rambut sedikit, itu kan bisa direparasi sedikit lah ya, diperbaiki sedikit. Nah ini yang kita istilahnya memang yang masa kininya itu ada di sini ada livingnya, pusat kehidupannya ada di sini, master bedroom juga di area ini. Itulah yang seakan-akan memberikan jalan ke kita bahwa ada yang lalu dan ada yang kininya itu gitu. Kira-kira begitu. Dua masa nih. Rumah dua masa. Nah, mantap. Nah, kalau dari Mbak Morin nih, awalnya datang ke Mas Nando tuh mau bikin rumah yang seperti apa tuh? Ya udah pasti pengennya rumahnya kan yang nyaman udah pasti ya, karena kan kita berdua nih kan pekerja keras ya. Jadi pinginnya sampai rumah tuh nyaman, terus ya kumpul pastinya, ada anak semuanya biar jadi satu tapi bisa istirahat juga gitu. Jadi kita tuangkan semuanya ke Mas Nando. Tadi Pak Eko juga sempat cerita, kalau ini idenya Mbak Morin nih yang ini. Nah, ide-ide itu keluarnya ketika ya itu tiba-tiba pas sudah ada ininya kok Mas kok kayaknya pingin begini gitu. Jadi tapi kalau pas waktu di awal ditanya pingin konsepnya seperti apa, aku bingung malah justru gitu. Waktu itu Mbak Morin tuh ngomong tentang kamar mandi yang di sana deh, kalau nggak salah tuh. Kamar mandi ternyata kekecilan. Jadi kita harus gedein. Pas saya lihat lagi, oh iya nih, kayaknya bener kekecilan. Jadi kita gedein. Ada proses diskusi lah di sana, yang melibatkan klien sehingga harapannya rumah yang jadi ya rumah yang buat difungsikan buat klien. Waktu dulu pernah ada cerita ya Mas Nando ya? Gimana tuh? Jadi kita ketemuan kita itu di mana-mana, di restoran lah, di mana karena kita super sibuk. Kadang-kadang Mbak Morin ini mau nganter anaknya basket, saya mau pulang ke Kuala Lumpur. Akhirnya di mana nih ketemunya? Oke, kita ketemunya di bandara aja. Itu pun dikejar kadang-kadang kalau misalnya nggak tepat waktu atau agak telat-telat dikit, Mas Eko mau terbang, Mbak Morin mau terbang, itu kan berarti jendela waktunya cukup singkat. Terus kita pernah meeting waktu itu yang sama kontraktor di Kebun Jeruk di daerah Jakarta Barat pernah. Terus sekalian kami lagi ada proyek Cirebon, ketemuan sama Mas Eko lagi road tour, kita ketemu di Cirebon. Emang sangat random memang. Yang belum itu kita meeting di Gulfstream. Belum pernah kita di jet pribadi, belum pernah. OTW. Meeting dari Jakarta sampai di New York. Wah, lumayan kan? Berapa lama waktu itu proses pembangunan rumahnya nih? Iya, mulai dari April berarti 2024. Ini tuh Mas Eko udah saya tempatin Agustus kemarin. Tanggal 15 Agustus. Pas. Oke, 1 tahun 16 bulan ya? 16 bulan. Nah, ada tantangannya nggak nih ketika proses pembangunan? Kalau misalnya kita tarik ke belakang itu sebenarnya tantangan pada normal umumnya rumah ya, nggak yang gimana bina nggak ada. Tapi rumah yang lama itu yang tadi saya bilang dia masih kondisinya masih bagus, cuma ada beberapa yang harus dikerjakan kayak strukturnya agak kurang kuat kemarin waktu itu. Jadi agak pekerjaannya agak lama di sana, itu ada penguatan struktur. Ya safety first ya, kita harus lihat dulu kekuatannya seperti apa, dan ini sebenarnya emang cukup oke. Terus perjalanan ke sininya enggak sih, enggak yang gimana sih enggak ada. Mungkin dari Mas Eko, Mbak Morin ada. Gimana? Kalau dari Mbak Morin? Ya itu mungkin karena awal-awalnya nggak ada ide, jadinya oke, mau dibikinnya seperti ini. Tiba-tiba pas sudah ada bentuk, baru kepikir, oh iya kayak skylight tadi di kamar mandi Uti ya kan. Tadinya kan ketutup aja kan, kasihan kalau misalnya nggak ada pencahayaan langsung dari luar ya gitu. Termasuk skylight ini nih, yang di tangga ini adalah terakhir ya Bun ya? Iya kan, ini terakhir nih dibuat nih. Karena kita lagi di lapangan, udah kerjain terus dibongkar kalau nggak salah. Dibongkar. Jadi ada skylight itu. Jadi dipotong baloknya waktu itu. Potong baloknya. Karena saya khawatir di areal hobi ini pencahayaannya kurang. Itu. Makanya Mas Nando bilang jangan pakai carport yang atasnya itu gelap gitu kan. Jadi harus pakai tempered glass lah. Ya, kita buat tempered glass semuanya, jadinya terang semuanya. Nah, kalau dari point of view pemilik rumah nih, selama beberapa bulan gimana hasilnya nih rumah ini? Menempati rumah yang bisa dikatakan baru ini. Aduh, nyaman banget, seneng gitu. Sesuai. Sesuai lah gitu.
pas banget, kenyamanannya tuh dapet, anginnya kan emang request untuk kayak pinginnya sirkulasinya tuh yang apa namanya alami ya gitu sebutannya ya. Ya udah jadinya nih dapet banget gitu. Apalagi di kamar aku, kamar mandinya, aduh bikin nggak mau kemana-mana sih sebenarnya. Kalau Mas Eko ngomong saya, enak Mas anginnya. Cuma saya masuk angin. Iya betul, masuk angin saya. Saya memang kuat ya. Memang Kak, di rooftop itu ya kan, yang saya buka tadi yang utility door kita tadi kan, itu saya berdiri di situ tuh, anginnya kuat banget itu di situ. Cakep. Ikut senang saya dengarnya. Kalau misalnya pemilik rumah jadi ngerasa lebih nyaman ketika pulang ke rumah setelah bekerja keras tadi itu ya. Nah, kemudian kalau ada yang nanya-nanya soal budget, kira-kira mau di-spill nggak nih budget? Ya, spill aja ya. Gitu kan. Malah lihat-lihatan nih. Silakan Mas Eko kali ini. Iya, kira-kira 8 juta gitu 1 meter persegi, tapi nggak termasuk kolam renangnya gitu ya. Kami pakai Amin Construction. Amin Construction. Oh, kontraktornya Pakai Amin Construction, Pak Amin. Oke, Dan oke. apa namanya arsiteknya ya pakai Nadi, studio Nadi. Senang, puas. Buas ya, senang gitu. Dan kami juga terima kasih nih gitu loh kan, harapan apa cita-cita saya Mas Rizky Abadi gitu loh kan ya. Mas Rizky Abadi tetangga online ternyata di sini juga akhirnya sekarang. Nggak percuma kita booking 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Makasih juga Pak Eko, Mbak Morin udah bolehin kita home tour, udah mau sharing-sharing soal perjalanan rumahnya, udah berbagi inspirasi juga buat tetangga online dan juga Mas Nando nih yang udah mau ngundang kita ke sini juga. Kalau masih ada pertanyaan dari tetangga online, mungkin nanti bisa tanya-tanya ke Mas Nando. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Dibuka ya udah di sini Masuk angin. masuk angin. Tuh anginnya kuat kali. Penghuni rumah kuat nggak? Iya itu dia.